Hai Capricorn, ini untuk yang ramalan zodiak April. Jadi, halo semua. Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tenang, damai, happy. Lalu ini adalah reading soal zodiak love life atau percintaan kalian, karir atau finansial dan general. Ini diperuntukkan untuk Capricorn, terutama yang punya birth chart, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising di Capricorn. Oke? Jadi, aku akan mulai dari love life kalian dulu. Dan aku harus mengingatkan, ini adalah general reading. Tetap walaupun ini zodiak, ini adalah general karena pasti ada birth chart kalian atau ada kecocokan masing-masing sama zodiak. Lalu, kalau yang namanya general reading kan diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi, harus bisa bijak dalam menelaah informasi. Karena bisa resonan, bisa tidak, dan bisa vice versa. Apalagi kalau aku ngomongin soal percintaan. Oke? Lalu, kalau misalnya kalian mau benar-benar secara personal, bacaannya kalian bisa booking reading sama aku secara personal lewat WA. Oke, aku akan cantumkan nomor aku di bawah. Spirit Guide, Angel, Divine Power, Red Light God, and Genesis, give information to Citro Capricorn, person who have Capricorn in their chart. Tell me about this general. What will happen to them in April? Ada kepuasan, kebahagiaan, kamu achieve something atau kamu mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan seperti mengoleksi sebuah piala. Secara finansial bagus. Aduh, ini intuisi menjadi kuat, lalu juga finansial semakin kuat. Lalu di sini aku ngeliatnya, seperti ini loh. Apa ya? Ini peruntukan untuk yang energi maskulin ya. Yang kalau maskulin nih kalian lebih seperti kayak seorang raja, seorang yang memang banyak dikelilingi sama sosok yang supportive. Jadi kayak power kalian semakin banyak saat kalian dealing sama ada dua orang yang important atau yang penting dalam hidup kalian. Yang satu earth sign, sama-sama earth sign ada Virgo, Taurus, Capricorn. Yang satu adalah water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Yang satu dari segi finansial bagus, abundance, dan dari segi cara dia memperhatikan kamu tuh ngomongin banget. Yang satu lagi lebih seperti intuisinya dalam dan perasaan dia yang dalam. Jadi seperti kalian dikasih ya seperti kayak topangan. Ini bagi yang maskulin. Tapi kalau misalnya untuk semuanya, secara general nih, aku ngeliatnya kalian kayak mendapatkan atau mengoleksi sebuah achievement atau penghargaan. Jadi kalau misalnya ada si Nine of Cups ini, kayak kalian itu di posisi dimana ngerasa sebagai pemenang. Jadi ada hal yang bikin kalian menang di dunia ini. Apapun itu ya, kalau misalnya kalian lagi merasa down di percintaan, berarti ada kamu akan ngerasa menang di percintaan. Itu juga berlaku untuk karir. Lalu di sini ada energi Queen of Pentacles sama Queen of Cups. Pertama, kamu secara finansial bagus makmur dan secara intuisi lebih kuat dan secara hati kamu itu seperti ada energi peacefulness, adem, rasanya kayak damai di sini. Gini, kayak secara general juga kamu itu banyak yang kebolak-balik nih. Kalau kalian terfokus sama finansial, ada yang fokus banget sama kamu. Kalau kamu fokus sama seseorang, sebenarnya banyak pintu tentang finansial atau karir yang menunggu dirimu. Jadi ini bisa banyak cabang ya, banyak grup di sini. Pertama, kalau misalnya kamu fokus sama seseorang, kamu itu sebenarnya jadi terlalu fokus sampai kamu agak sulit untuk melihat peluang-peluang secara finansial yang bisa membuat diri kamu lebih berkembang. Namun jika kamu malah fokus ke finansial, ada seseorang yang sangat cinta banget nih sama kamu, suka banget sama kamu gak terlalu sadar karena terlalu fokus sama si finansial. Jadi harus bisa balance di sini. Aku bakalan konfirmasi ke love life dulu.
Spirit guide, angel, fun power, light guide, and goddesses give permission to see through people who have Capricorn in their chart. Tell me about their love life. Ada nostalgia, ada perasaan seperti mengenang masa lalu. Ada the strength, ada kekuatan cinta. Ini bagi yang udah punya pasangan. Hubungan kalian, oh my god, ini tuh lebih kuat lagi sih aku ngeliatnya. Ada juga yang kamu mungkin minta buat ini nih. Ada yang minta buat kita mau kemana nih hubungan ini, atau misalnya kalian minta sama pasangan kalian untuk dijelaskan hubungannya, kalian akan mendapatkan kejelasan di sini karena kamu akan diberikan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu dapat nih yang kamu butuhkan, tapi kamu juga dapat yang kamu inginkan. Ini bagi yang punya pasangan ya, karena kalau ada the strength udah pasti hubungannya kan semakin kuat. Tidak ada rasa ketergantungan juga, which is bagus. Ini juga ada sebuah apa ya, seperti kestabilan itu, karena kalau kestabilan cuma satu orang doang yang stabil, itu hubungannya gak bakal stabil kan. Nah ini dua-duanya stabil, itu bagus gitu. Lalu aku ngeliat di sini kayak ada sebuah influence dari alam semesta dan dari angels juga, dari guide kamu juga yang kayak mempersatukan kalian. Ini kalau yang udah punya pasangan. Tapi kalau yang belum punya pasangan, yang masih single, di sini ada sosok orang yang bisa bikin kamu nyaman. Ini ada perbedaan umur, lumayan signifikan umurnya. Bisa secara umur, secara harafiah, atau memang secara energi. Yang satu lebih kayak kekanak-kanakan, yang satu lebih dewasa. Lalu kalau misalnya ada Six of Cups, kamu rasa kayak nyaman banget, kayak pulang ke rumah gitu energinya. Nah di sini karena Six of Cups ini sesuatu yang menunjukkan kemakmuran juga, karena si cupsnya bukan hanya berisi air, tapi juga berisi bunga. Bunganya tuh warna putih. Itu artinya kan sesuatu yang pure, sesuatu dengan niat yang tulus. Jadi ada orang dalam hidup kamu yang memberikan sesuatu nih buat kamu tulus gitu. Jadi ya ini bisa juga dari teman kecil ya, yang ada dalam hidup kamu. Cuman kalau misalnya ini bukan seseorang yang udah kamu kenal lama, ini orang baru. Ini kalau ada judgment, strength, sama ada Six of Cups, ini adalah sebuah hubungan yang sudah terjadi di beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi ini ada sebuah repeating siklus yang terulang kembali. Tapi ini siklus bukan siklus yang apa ya namanya? Bukan siklus kayak yang sengsara gitu, enggak. Tapi ini siklus yang indah, karena kalau judgment memang sudah diperuntukkan untuk bertemu dan dimulai lagi percintaan kalian, agar orang-orang sekitar juga mendapatkan kayak energi, kekuatan dari cinta kalian atau dari kisah kalian gitu. Judgment itu kan takdir. Nah, jadi gini, saran buat kalian yang terlalu terobsesi sama seseorang atau terlalu terobsesi sama cinta, ini harus bisa untuk lebih legowo lagi, lebih bisa melepaskan pemikiran kamu soal cinta atau ekspektasi kamu soal cinta, agar yang kamu dapat itu terasa lebih indah. Jadinya yang kamu ada di dalam hidup kamu itu terasa lebih menyenangkan atau lebih bisa dinikmatin, daripada kamu terlalu terpaku kayak oh ini pasti soulmate, oh ini pasti twin flame, oh ini pasti adalah belahan jiwa aku, oh ini pasti bakalan jadi pasangan aku. Dibanding seperti itu, lebih baik kamu lebih menikmati apa yang dikasih sekarang, karena kalau judgment itu kan yang nilai semua yang di atas. Segala sesuatu yang kamu lakukan ada konsekuensi. Nah, jadinya jangan taking thing for granted. Jadi, jangan melakukan sesuatu itu hanya mengambil kesenangan atau mengambil atau apa ya, tidak memperdulikan tentang apa yang diberikan. Jadi kayak kurang bersyukur, ada rasa kurang bersyukur. Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau ada Six of Cups kan memang kayak memintanya banyak kan. Jadi saat kamu meminta, kamu dikasih. Saat diberikan, dinikmatin gitu. Jadi jangan hanya meminta tanpa memberi.
Itu sih. Karena kalau energi the strength kan ya saling saling menguntungkan satu sama lain. Sama ke pasangan juga seperti itu. Jadi kamu diberikan kenyamanan nih, kamu juga harus ada effortnya, harus ada sesuatu yang kamu berikan juga. Bisa ke alam semesta atau misalnya bisa juga ke seseorang ini gitu. Lalu just don't take things for granted. Aku bakalan lihat tentang karir. Lewat sini aja. Tell me about their career. Harus bisa mengontrol rasa tidak puas ya. Jadi gini, kalau ada Seven of Swords kan dia sudah punya banyak pedang di tangannya. Artinya dia sudah banyak punya sesuatu hal yang bisa memberikan dia keamanan. Mungkin secara finansial atau secara karir. Ini harus bisa bersyukur apa yang kamu punya. Ini kayak seperti warning dan pengingat aja sih. Karena kalau misalnya secara finansial ada Seven of Swords, kayak ibaratkan gini, kayak kalau peribahasa kan rumput tetangga pasti akan lebih hijau. Kamu itu sudah mempunyai hal yang istilahnya tanggung jawab dirimu, atau misalnya sesuatu yang kamu kerjakan atau sesuatu yang kamu punya, kamu bersyukur sama apa yang kamu punya dulu gitu. Di sini juga ada Five of Wands. Ini juga ngomongin soal Five of Wands sama Six of Wands. Ini ada lingkungan pekerjaan ya. Kalau aku ngelihat, kalau misalnya ada konflik, ini harus selesaikannya dengan menurunkan ego. Lalu kalau misalnya aku ngelihat secara karir, ini kamu, kalau karir lebih baik kamu itu berada di sebuah group project. Namun di sini karena ada energi dominan Six of Wands, group project yang memang dalam orang-orang di project tersebut, di grup tersebut yang supportive gitu. Aku ngelihatnya juga ada sebuah keberhasilan karena ada yang support banyak, ada yang kayak bahagia melihat dirimu bahagia gitu. Kalau secara finansial sih kalau ada Six of Wands berarti kamu bisa apa ya? Memang berjalan menuju takdirmu untuk meraih kesuksesan. Namun ya itu tadi, harus bisa mengontrol ambisi, mengontrol ego, mengontrol rasa mau menang sendiri. Lalu ini juga kalau ada Six of Wands sama Five of Wands kan yang tadi kecukupan diri dalam menerima sesuatu. Aku bahkan konfirmasi tentang karir dan finansial. Konfirmasinya kalau King of Wands kan memang terkenal sama seseorang yang sulit untuk bisa puas dengan apa yang dia punya. Harus bisa belajar bersyukur dan puas sama apa yang kamu punya agar kamu tidak terpenjara sama ekspektasi diri kamu sendiri. Karena kadang yang memberatkan adalah pemikiran kamu sendiri. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, harus jadi gini. Karena orang lain seumuran aku tuh bisa kayak gitu, aku harus bisa gitu gini. Starting point orang beda-beda, jadi kamu jangan memberatkan diri kamu sama pemikiran tersebut. Dan ini harus bisa banyak bersyukur dan merasa puas sama diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya kamu lihat simbolnya di sini kan ada Ouroboros di sini memakan ekornya sendiri. Lalu di sini juga energinya siklus kayak yang keputar lagi. Itu sama. Kamu akan berada di situasi yang sama, tidak akan berkembang jika kamu kurang mensyukuri apa yang kamu punya, gitu. Oke. Ini aku bakalan lihat tentang a message dari Oracle card for Scorpio. Ada sacred space, I find peace, security, and contentment when surrounded by natural beauty. Ini kalau misal kalian mau healing atau kalian lagi keadaan low battery, kayak capek banget sama kehidupan, sama percintaan, sama ekonomi, sama karir. Kalian disuruh buat mendekatkan diri sama alam. Karena alam ini memberikan kamu banyak energi healing.
energi cinta. Terutama deket sama air ya, bukan berarti kamu harus ke pantai, tapi bisa aja kan kayak di gunung ada air terjun atau misalnya memang mata air mana gitu. Nah, ini kamu bisa nemuin peacefulness atau menemuin kedamaian di situ. I just need one more. Thank you. Ada release. I release the which does not serve my higher purpose with gratitude and love. Jadi, lepasin sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk dirimu. Kamu tahu nih, kayak mungkin sesuatu hal itu orang, atau sesuatu hal itu pekerjaan, atau sesuatu hal itu sebuah grup pertemanan. Bukan lagi untuk dirimu, kamu harus bisa lepasin. Jadi kayak melepaskan sesuatu hal agar kamu bisa menerima hal yang lebih baik dalam hidup kamu. Jadi kan orang pasti akan naik level. Kalau artinya serve my higher purpose tuh orang pasti punya tujuan hidup tuh pasti akan, ya namanya hidup pasti akan kita naik tangga. Jadi kadang saat kamu naik tangga ini ada beban yang harus kamu tinggalkan dulu agar saat kamu di tangga berikutnya ada sebuah hal yang kamu bisa terima. Karena bisa kayak space kamu masih kosong gitu, kayak kamu nge-releasing space gini nih. Secara gampangnya, contoh kamu punya handphone nih, memorinya banyak banget, kamu sementara mau bikin memori baru atau kamu mau foto-foto baru, kamu kan harus delete, menghapus yang kemarin kan, menghapus foto-foto yang tidak kamu butuhkan atau yang gak suka lagi, ya gitu. Jadi harus bisa relain. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau claiming energi positif ini, kalian bisa komen di bawah biar kau connect sama aku. Oke, see you in the next reading. Bye!